Apa sih dampaknya dari vegan terhadap penyakit jantung ini, terhadap kesehatan jantung ini? Seperti kita tahu ya, bahwa kita selalu mendengar bahwa apakah benar pola makan vegan ini terbukti penting untuk menjaga kesehatan jantung? Apakah benar kalau kita ingin memberikan nutrisi yang baik untuk jantung kita, kita harus konsumsi makanan yang kaya serat atau rendah lemak jenuh dan lain-lain sebagainya? Terus benar nggak sih kata orang bahwa kalau kita vegan kita itu secara tidak langsung berkontribusi loh menjaga kesehatan jantung kita? Karena vegan itu gaya hidup sehat secara keseluruhan. Benar nggak sih? Hoax atau fakta nih? Nah, jadi jangan kemana-mana dulu. Kita stay tune karena malam ini kita akan kupas tuntas dalam acara webinar kesehatan kali ini ya. Dan tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sudah ahli di dalam bidangnya. Beliau adalah seorang dokter lulusan kedokteran UZU Medan dan Magister Rumah Sakit FKM Universitas Indonesia. Dan beliau juga belajar ilmu pengobatan tradisional dan saat ini praktek mandiri menjadi dokter akupuntur di Jakarta ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing sekali ya dengan beliau karena beliau adalah penulis buku diet enak ala vegetarian dan sudah familiar tentu wajahnya bagi kita ya karena beliau sangat aktif sebagai praktisi vegan dan sebagai pembicara vegan di berbagai acara nasional maupun internasional. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita siapkan hati kita untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya kita serap dan kita catat dan kita realisasikan dalam kehidupan kita ya. Dan sangat beruntung sekali Dr. Henry Wijaya Mars saat ini di tengah-tengah kesibukan beliau masih merelakan waktunya sedikit lah ya untuk berbagi ilmunya dengan kita semua. Selamat malam Dr. Henry. Ya, malam Lisan. Senang Sehat sekali ya selalu hari ya ini. dok ya. Iya. Wah segar sekali ini mukanya dokter nih. Kayaknya udah semangat banget nih. Sudah makan ya Seperti dok ya? biasa ya. Oke, Tetap semangat. Mungkin tetap Bapak Ibu semangat. yang mungkin di tengah-tengah kesibukan aktivitasnya boleh udah kita fokus ya karena yang akan disampaikan dokter pasti bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, waktu dan tempat kita persilakan kepada Dokter Henry Wijaya. Oke, baik. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Selamat malam para pemirsa IPS, PSI, dan WFO yang saya hormati. Malam ini berbahagia sekali ya. Kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua bisa berkumpul ya untuk belajar bersama tentang satu topik yang mungkin ya ini sebenarnya bekal kita lah untuk menghadapi hidup ya. Jadi kita belajar tentang salah satu eh, kesehatan yang paling utama yang dialami orang sekarang ini ya, manusia sekarang ini yaitu dari kesehatan jantung ya. Saya mengambil topik itu vegan for health ya. Eh, Bagaimana vegan itu bisa kontribusi terhadap kesehatan jantung. Baik, kita mulai aja ya. Coba ya, sebentar. Hmm, Ya. Kalau kita lihat ya, ini estimasi dari WHO ya tentang kesehatan global ya tahun 2025. Di mana kalau kita lihat di sini itu penyakit jantung itu berperan sebagai salah satu penyebab kematian terbanyak ya sekitar 16-17% dari semua kematian global ya. Nah itu biasanya disebabkan oleh blocking daripada arteri koroner ya terutama yaitu dari sumbatan di arteri koroner akibatnya aliran darah ke jantung menjadi berkurang ya. Faktor resikonya banyak ya, biasanya dari merokok, hipertensi, diabetes, ya, obesitas, diet yang salah, dan juga termasuk polusi. Nah, penyebab kematian lain itu yaitu kanker, ya, penyakit gangguan respirasi, yaitu gangguan pernapasan dan demensia. Ini juga mulai menunjukkan kenaikan, ya. Oke, kemudian kalau kita lihat eh, penyakit jantung ini menyerang rata-rata ya, kalau kita lihat di dunia ini satu dari dua manusia yang dewasa ya laki-laki, kemudian satu dari tiga perempuan dewasa. Ini akan meninggal eh, akibat penyakit jantung itu sebelum umur 40. Jadi cukup mengerikan ya. Bahkan di Amerika itu setiap berapa detik, sekian detik itu ada satu orang yang meninggal karena jantung. Nah, di Indonesia gimana? Kalau kita lihat statistik di Indonesia ini, prevalensinya juga terus meningkat ya, terutama di kalangan usia produktif ya. Jadi bukan
seperti yang kita duga dulu ya penyakit jantung di usia tua ya. Tapi sekarang enggak. Data menunjukkan bahwa kelompok usia muda itu menjadi kelompok yang paling terdampak ya, yaitu kita lihat dari umur 25 sampai 34 yang menjadi yang paling banyak. Ya, ini usia yang sangat produktif ya, dengan kira-kira 140 ribuan kasus yang tercatat ya. Kemudian disusul yaitu 15 sampai 24 tahun dengan 139 ribu kasus, hampir sama ya. Jadi kalau kita lihat dari umur 15 sampai 34 itu adalah kelompok masih usia produktif. Jadi cukup beresiko kalau kita tidak menyadari dari awal ya. Ini jadi beban yang sangat besar bagi pemerintah, khususnya BPJS ya. Kita lihat BPJS utangnya sudah menggunung. Nah, penyakit kardiovaskular itu disebut silent killer. Kenapa disebut silent killer? Karena biasanya terjadinya pada saat yang sudah lanjut. Ya, begitu ada gejala, biasanya itu terlambat ditangani dan berakhir di ya mungkin di perjalanan atau di rumah ya. Karena waktunya itu sangat singkat sekali ya. Kira-kira hanya 8 menit. Ya. Oke, nah kita harus apa namanya mulai menyayangi jantung kita ya karena kita nggak bisa hidup kalau nggak ada jantung ya. Jantung ini adalah organ yang luar biasa. Kita lihat jantung kita berdetak kira-kira 100.000 kali per hari ya. Kemudian pompa darah sekitar 5 liter per menit ya, cukup banyak ya 5 liter per menit lalu mengalirkan darah melalui pembuluh darah sepanjang lebih kurang hampir 100.000 kilometer ya. Jadi bisa keliling bumi berapa kali. Kemudian bekerja otomatis tidak ada henti lalu menjaga kehidupan ya. Kemudian jantung itu memiliki sistem listrik tersendiri sehingga dia bisa berdetak walaupun dia terpisah dari tubuh kita. Jadi ini organ yang sangat luar biasa ya. Oke, apa itu diet vegan? Diet vegan itu adalah diet yang tidak lagi memakan semua makanan yang berasal dari hewani ya, seperti daging, susu, ya, telur, ikan. Ya, fokusnya cuma di eh, nabati ya, yaitu dari sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, padi-padian, nuts and seeds ya. Nah, lalu biasanya kalau dalam bentuk sangat alami ya, maka kita selalu bilang plant-based diet. Itu pasti lemak jenuhnya rendah ya, kecuali beberapa plant-based ya, misalnya dari santan ya, itu agak tinggi. eh, Minyak kelapa ya, itu agak tinggi atau mungkin minyak-minyak yang dalam bentuk yang olive dan sebagainya itu mungkin agak tinggi ya, saturated fat. Kemudian kolesterol free ya. Jadi makanan-makanan diet vegan itu sangat menguntungkan bagi kita karena tidak ada kolesterol di dalamnya ya. Nah, kenapa kita butuh makanan yang tidak ada kolesterol? Karena tubuh kita sebenarnya sudah bisa membuat kolesterol. Jadi hati kita bisa memproduksi kolesterol yang cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau kita menambahkan kolesterol dari luar, maka kita menambah resiko bagi tubuh kita ya. Oke, nah diet vegetarian itu dari tahun 1961 itu sudah ada satu jurnal dari American Medical Association mengatakan bahwa diet vegetarian itu ya eh, bisa mencegah 97% dari penyumbatan arteri koroner ya. Nah, kita tahu di sini jantung kita itu kan ada pembuluh darahnya, pembuluh darah yang mengaliri semua otot jantung. Itu yang bentuknya seperti mahkota kita sebut sebagai pembuluh darah koroner. Ya, kalau dia tersumbat maka jantung kita akan menjadi mati. Ya, nah kalau sudah mati ya otomatis kita semua juga ikut pindah alam ya. Oke, nah apa sebab atau resiko dari penyakit jantung ini? Ada dua ya, kita bisa bagi, yaitu satu yang bisa dimodifikasi, yang kedua yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi seperti ya mungkin ada riwayat keluarga, ya, atau ada personal history, ya, pernah sakit serangan jantung sebelumnya. Kemudian umur, ya kita tahu umur semakin bertambah, risiko semakin tinggi. Gender, laki-laki biasa lebih banyak. Nah, yang bisa dimodifikasi itu yaitu merokok, ya. Kita usahakan hindari yang merokok, ya. Kemudian dislipidemia. Nah, ini banyak sekali terjadi ya, yaitu kenaikan kadar LDL, HDL-nya rendah, trigliseridnya naik. Nah, ini kalau kita cek darah itu harus tiga-tiganya dicek nih, ya. Kemudian kenaikan tekanan darah. Ya, kita tahu tekanan darah normalnya kan di bawah 120 atau di bawah 140, eh, 90 ya. Paling bagus sih 120, 80 ya. Nah, kalau kita bisa jaga tekanan darah kita tetap baik, maka jantung kita juga akan lebih sehat ya. Kemudian diabetes. Ya, diabetes mellitus itu
penyakit kencing manis itu salah satu yang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dia menyerang ke pembuluh darah, ya. Nah, kalau pembuluh darah sudah rusak, maka semua organ sebetulnya di tubuh kita bisa terkena resiko, ya. Lalu obesitas, ya, kegemukan, faktor makanan, trombogenik faktor. Trombogenik faktor itu adalah faktor-faktor yang bisa menambah terjadinya sumbatan di pembuluh darah, ya. Contohnya tadi kolesterol, ya, LDL, nah itu, ya, termasuk trigliserid. Lalu kurangnya olahraga, itu juga salah satu faktor resiko, ya. Dan kemudian kelebihan konsumsi daripada alkohol, ya. Jadi kalau kita bisa memanage, ya, faktor resiko ini, maka kemungkinan terserang penyakit jantung itu akan sangat minimal, ya. Nah, em, kita lihat sebetulnya banyak orang mengatakan bahwa dia aman-aman saja, ya. Dia pikir dia tidak ada masalah. Sebetulnya penyakit jantung sumbatan ini sudah berawal dari umur yang sangat muda, ya. Bahkan dari umur 3 tahun usia kita itu sudah mulai ada terjadi apa namanya penumpukan lemak di pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ya, datanya, eh, kalau kita umurnya masih katakanlah umur 20, ya, sorry, eh, kita balik, ya. Kita, ya. Kalau kita misalnya masih muda, ya, katakanlah umur 20, ya, itu kira-kira pada laki-laki sekitar 20% dari pembuluh darah koroner itu sudah tersumbat, ya. Nah, kalau perempuan itu umur 30, itu kira-kira 20% dari pembuluh darah koroner itu rata-rata sudah tersumbat. Kalau misalnya laki-laki 35, ya, itu 50% yang tersumbat. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau misalnya pembuluh darah kita tersumbat 65% pun, ya, kalau kita cek darah kesehatan itu masih dibilang tuh sehat, ya, tidak ada gejala, ya. Jadi kemampuan pembuluh darah kita itu luar biasa. Nah, tapi biasanya mulai muncul gejala itu kalau yang, ya, sudah di atas 90%, ya. Jadi sumbatannya itu sudah di atas 90 sampai 100. Nah, di situ sudah terjadi serangan jantung yang sakit sekali dadanya, sesak nafas, ya, keringat dingin. Nah, itu biasanya akan telat ditangani, ya. Karena apalagi di Jakarta, ya, macet di mana-mana, biasanya itu akan susah sekali. Oke. Nah, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. William Enos, ya, ini sangat bagus sekali, ya. Itu satu refreshing supaya kita semua tahu bahwa kita lihat, ya, dari perang Amerika dan Korea. Dari 300 tentara Amerika Korea yang dibunuh di perang Korea, kira-kira umurnya 22 tahun. Nah, di situ terungkap bahwa 77% dari tentara Amerika itu sudah ada terjadi penyakit jantung koroner, ya. Rata-rata penyumbatannya 20% dan setidaknya ada 10 orang yang sudah 90 sampai 100%, ya. Jadi umurnya masih muda, ya, rata-rata 20, dan mereka itu sangat, sangat sehat lah, ya. Kalau nggak sehat nggak mungkin jadi tentara. Jadi dipilih yang pilihan, badannya bagus, tapi ternyata mereka sudah ada sumbatan, ya. Bahkan ada yang sudah 90 sampai 100. Nah, sementara tentara Korea itu hanya 5%. Ya, kalau kita lihat kenapa apa namanya bisa rendah sekali, karena ternyata mereka tuh faktor dietnya, ya. Kita tahu ini tentara eh, Korea, termasuk tentara Jepang lah, ya. Jepang juga sama nih. Tentara Korea dan Jepang itu mereka biasanya dietnya itu rendah lemak, ya, dan biasanya nabati, ya. Nah, itu biasanya kalau kita lihat pola makan itu sangat berpengaruh, ya. Walaupun mungkin yang lain-lainnya sama, ya. Jadi mereka banyak gerak, badannya bagus, ya. Tidak mungkin sedikit lah yang merokok. Tapi ternyata faktor diet itu sudah apa namanya sudah berbeda begitu banyak, ya. Oke. Nah, dari penelitian salah satu dari Ketua Asosiasi Jantung di Amerika mengatakan bahwa masyarakat yang kolesterol darahnya tidak melebihi 160 itu hampir tidak dijumpai penyakit jantung koroner. Saya nggak tahu, ya, ini benar atau nggak salah, tapi sebenarnya kolesterol itu bukan selalu 200, ya. Dia bisa rendah, ya, kalau bisa dia di bawah 160 atau 150 itu bagus sekali, ya. Nah, diet itu bisa memulihkan penyakit jantung koroner pada 90% penderita. Ya, apabila kita bisa menunjukkan di bawah 150 itu menurut Framingham Study, ya. Jadi kolesterol kita kalau makin rendah itu makin bagus sebetulnya, ya. Ya, itu yang kita harus lihat. Nah, salah satu juga dari Journal of Cardiology mengatakan bahwa orang-orang yang makan daging dengan merokok itu resiko penyakit jantung koronernya 70%.
Kalau dia masih makan daging tapi tidak merokok, itu turun jadi 50%. Kalau dia bisa vegetarian atau ovo 39, kalau dia vegan benar-benar murni itu hanya 14% ya. Jadi cukup rendah sekali. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, darah yang normal itu kan dia bersih ya. Darah kita bersih di dalam pembuluh darah. Begitu kita makan makanan yang mengandung kolesterol, nah itu kolesterol itu akan numpuk di pembuluh darah. Kalau misalnya nanti ada sedikit luka di pembuluh darah kita, endotelinya rusak ya, robek misalnya. Nah, disitulah darah lemak itu akan nempel. Nah, dia akan malah makin menebal. Makin abal, akhirnya terjadilah namanya sumbatan, ya, stenosis. Nah, kalau sudah tersumbat, kalau di jantung ya jantung koroner, kalau di otak jadi stroke, ya, kalau di ginjal jadi gagal ginjal dan sebagainya. Jadi awalnya sebenarnya dari pembuluh darah. Makanya darah dan pembuluh darah itu kunci yang paling utama kalau kita mau sehat. Ya, kita harus darahnya bersih, pembuluh darahnya lentur, ya, tidak kaku, tidak gampang pecah. Nah, itu yang kita harus jaga, yaitu dari pola makan, ya. Oke, itu dari kalau kita lihat juga resiko penyakit jantung itu dihubungkan dengan kolesterol. Ya. Jadi kalau semakin tinggi kolesterol, maka resiko terjadinya penyakit jantung koroner itu juga meningkat. Ya, kita lihat dari 205 sampai dengan 235 itu pada kenaikan cuma 30 ya, tapi resikonya sudah 2 kali lipat. Ya, makin lama makin tinggi, makin tinggi. Jadi kalau kolesterol kita tidak bisa diturunkan, ya, itu saatnya kita harus ke vegan, ya. Jangan lagi lakto-ovo deh, karena itu masih ada kolesterol, ya. Oke. Penelitian di Loma Linda juga tahun 60 sampai 80 ya, sekitar 25.000 pasien, ya, banyak sekali. Terjadi penurunan penyakit jantung koroner pada lebih dari 60% pada pria usia 45 sampai 64 yang bervegetarian. Di sini vegetarian itu mereka adalah vegan, ya. Jadi orang-orang vegan itu bisa menurunkan lebih dari 60% resiko penyakit jantung koroner, ya. Nah, tadi makanya American Heart Association eh, sudah apa namanya, sudah memaparkan satu guideline ya, ya, yaitu untuk mencegah penyakit jantung. Pertama itu adalah nutrisi yang baik. Jadi kalau nutrisinya tidak baik itu sama aja bohong ya. Misalnya kita udah kateter, udah bypass, ya tetap aja yang suka makan daging ya percuma. Nanti akan tersumbat lagi ya. Nah, kemudian baru exercise, regular exercise ya. Exercise itu olahraga ringan aja cukup ya. Jadi kita jalan santai, misalnya jalan setengah jam, ya setiap hari jalan setengah jam udah cukup sih sebetulnya ya. Lalu tidak ada stres ya atau turunan stres ya. Karena stres itu sangat berbahaya untuk resiko penyakit jantung. Lalu berhenti merokok. Nah, 4 strategi ini sebenarnya sudah cukup aman untuk mencegah penyakit jantung koroner ya. Nah, kita lihat dari scientific effect ya, dari Harvard Study juga dibandingkan ini ada tahun 2023 ya. Jadi identical twins ya. Twins itu eh, apa namanya dikasih diet vegan ya. Satu dikasih diet vegan, satu yang boleh makan daging. Ternyata yang diet vegan itu hasil metabolik jantungnya itu lebih baik ya dibanding yang masih makan daging. Padahal dari twins ya, kembar. Kemudian dari UCLR findings itu juga sama ya, plant-based diet itu berhubungan dengan penurunan tekanan darah, LDL kolesterol, dan inflamasi atau peradangan ya. Dari European Heart Journal tahun 2023 juga, kita lihat vegan diet itu bisa menurunkan risiko cardiovascular disease, diabetes, dan hipertensi ya. Kemudian dari cross-sectional study dari BMC Nutrition tahun 2024 itu dibandingkan juga vegan itu BMI-nya ya, body mass index-nya paling rendah, blood pressure-nya juga bagus, kolesterolnya rendah, baru diikuti oleh vegetarian dan omnivore ya. Jadi kita lihat di sini ya, tetap diet vegan itulah yang paling paling bagus ya untuk melindungi jantung dibanding kalau kita masih omnivore ya, resikonya masih cukup tinggi. Nah, faktor utama dalam makanan-makanan nabati itu kita lihat kenapa makanan nabati bisa begitu luar biasa. Yang pertama dia tinggi dengan serat ya. Tinggi dengan serat itu penting ya untuk mengikat semua kelebihan kolesterol yang ada di makanan ya, terutama serat yang larut ya. Lalu potasium, kalium, antioksidan, omega 3 yang omega 3 itu anti peradangan, magnesium ya, kemudian LDL kolesterolnya juga rendah ya, bisa menurunkan LDL kolesterol, bisa apa ya, mengatur tekanan darah supaya bagus, bisa mengurangi oxidative stress ya.
Nah, tingkat oksidatif itu banyak sekali dijumpai dari makanan-makanan yang tidak sehat, ya, seperti banyak minyak, gorengan, eh, makanan-makanan yang manis-manis, ya, kalori tinggi itu banyak menimbulkan stres oksidatif terhadap pembuluh darah, ya. Lalu antiinflamatori, ya. Jadi kita lihat peradangan itu memainkan peran yang sangat 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 kunci, ya, di dalam menjaga kesehatan dari endotel pembuluh darah, ya, yaitu lapisan dalam dari pembuluh darah. Kalau kita banyak makanan-makanan yang memicu peradangan, maka endotel kita akan rusak. Kalau sudah rusak, nah itu akan menjadi resiko nanti terjadinya sumbatan, ya, atau plak, ya. Kemudian bisa mensupport ritme daripada jantung kita, ya, jadi bisa lebih tenang. Oke. Nah, benefitnya yaitu bisa menurunkan LDL, blood pressure-nya juga turun, ya, fungsi dari pembuluh darahnya yaitu bisa lebih baik, ya, itu sudah dibuktikan dengan penelitian, ya. Kemudian support healthy weight, ya, blood sugar, ya, kemudian decrease inflammation, itu sudah kita bahas, ya. Jadi kalau kita lihat nutrient profile dari vegan diet itu dibanding dengan omnivore diet, ya. Kalau vegan diet itu kita lihat lemak jenuhnya rendah. Kalau omnivore itu masih moderate sampai high, ya. Kemudian fibernya tinggi. Kalau omnivore itu rendah, ya. Nah, omnivore itu masih makan sayur, ya. Jadi dia bukan hanya makan daging karena daging itu sebenarnya tidak ada fiber. Kalau dia masih makan sayur, walaupun ya mungkin nggak banyak, ya, itu pasti fibernya kurang, ya. Kemudian kolesterol, nah di vegan itu tidak ada, tapi di omnivore masih ada. Antioksidan di vegan itu tinggi, kemudian di omnivore itu moderate, ya. Nah, jadi inilah salah satu faktor yang penting, ya, sehingga kita lihat makanan vegan itu luar biasa sekali untuk memprotek jantung kita, ya. Oke, sorry. Hmm, nah, ini. Ya, lalu dari PCLM kita lihat PCM itu dari Physician Committee for Responsible Medicine itu didirikan oleh Dr. Neil Barnard. Itu beranggotakan dokter-dokter yang sangat peduli dengan kesehatannya. Di situ dinyatakan bahwa diet nabati rendah lemak bisa mencegah, mengelola, bahkan membalikkan penyakit jantung. Jadi penyakit jantung yang sudah ada, sumbatannya itu bisa hilang pelan-pelan kalau kita benar-benar makan nabati, ya, yang rendah lemak. Nah, ini studi sudah dibuktikan oleh Dr. Dean Ornish dan Kak W. Eselstyn tanpa operasi, tanpa obat, hanya perubahan pola makan dan gaya hidup. Ya, dalam beberapa minggu saja 90% nyeri dadanya sudah berkurang. Ya, pada pasien-pasien dengan penyakit jantung sedang hingga berat. Ya, berat itu artinya dia sudah tidak bisa jalan berapa meter doang, ya, sudah sesak, sudah jantungnya udah nggak bisa pompa dengan baik dan risiko meninggalnya udah sangat tinggi. Dan hanya dalam beberapa minggu, ya, bahkan ada yang mengatakan cuma 8 minggu, ya, itu biasanya akan hilang. Oke, ya seperti ini, ya. Resiko penyakit jantung koroner bisa turun dari 30% menjadi 10% dalam 12 bulan dengan diet nabati rendah lemak. Ya, jadi cukup banyak yang bisa diturunkan, ya. Ini kita bicara dengan diet, ya, tidak ada obat dan operasi. Nah, dari China Project Study dari Dr. Profesor Colin Campbell dikatakan bahwa pola makan nabati rendah lemak itu secara signifikan menurunkan kadar kolesterol total dan LDL. Ya. Kemudian kita lihat ada beberapa wilayah di China, ya, terutama pedesaan yang mengonsumsi lebih banyak warga wilayah China yang mengkonsumsi lebih banyak makanan hewani itu penyakit jantung koroner lebih tinggi dibanding yang mengkonsumsi eh, wilayah yang mengkonsumsi makanan nabati. Jadi mereka membandingkan ada sekitar 65 kota di China, ya. Nah, datanya menunjukkan bahwa semakin banyak makan makanan hewani, maka eh, tingkat penyakit jantung koronernya juga semakin tinggi, ya. Diet tinggi serat, rendah lemak jenuh, bebas kolesterol dari hewan itu kontribusi terhadap penurunan plak arteri dan tekanan darah. Jadi, nah di sini jelas sekali, ya. Jadi kalau kita mau sehat, mau bebas dari penyakit jantung itu sebenarnya kuncinya di situ, di pola makan, ya. Tinggi serat, rendah lemak jenuh, bebas kolesterol. Nah itu akan membuat pembuluh darah kita jadi tambah sehat. Nah, dari penelitian Dr. Dan Onis juga dikatakan bahwa Dr. Dan Onis itu melakukan percobaan, ya, terhadap beberapa pasien.
penyakit jantung itu bisa direversi ya, bisa dikembalikan, yaitu dengan pola makan rendah lemak, olahraga yang ringan seperti jalan kaki aja, kemudian manajemen stres ya dengan meditasi, yoga, dan dukungan sosial dan emosional, itu penurunan penyumbatan arteri hingga 40% dalam waktu 8 minggu ya pada kelompok yang diintervensi dengan diet vegan dan gaya hidup sehat. Gejala anjinanya yaitu nyeri dadanya berkurang signifikan, bahkan hilang pada balik pasiennya. Kolesterol total, LDL juga menurun, kemudian aliran darah ke jantung juga jadi baik. Itu dalam waktu hanya 8 minggu mereka sudah membaik ya. Nah, lalu dokter asisten juga menunjukkan bahwa penyakit jantung kronis itu bisa direversi dengan pola makan nabati utuh tanpa minyak. Nah, itu lebih agresif ya, lebih apa? Lebih ketat ya. Jadi tanpa minyak sama sekali ya. Tidak ada minyak yang seperti olive lah, minyak apa? Minyak canola, minyak jagung, minyak kedelai. Ya itu semua tanpa minyak sama sekali. Karena ternyata dari penelitian dok, yang diketahui bahwa kalau kita masih makan minyak, seperti minyak olive lah, itu dan sebagainya, maka ini juga akan beresiko terjadi kerusakan di pembuluh darah di endotel pembuluh darah ya. Jadi juga ada resiko terjadi sumbatan di nanti terjadi penyakit jantung koroner. Semua minyak sama katanya. Jadi kita harus benar-benar kalau sudah kena ya itu tanpa minyak sama sekali. Nah, studi terkenalnya itu dengan penyakit jantung yang parah, diet vegan ketat tanpa minyak selama bertahun-tahun ya. Menghindari semua produk hewani termasuk susu dan telur, fokus dari makanan utuh ya, sayur hijau, kacang-kacang, biji dan buah. Itu ternyata pasiennya ya hampir semuanya sembuh ya, cuma ada satu yang meninggal ya. Nah, jadi kita lihat juga dari penelitian Dr. Elnis ya, Dan Elnis, pasien-pasien dikasih low fat, vegetarian, mild exercise, no smoking, stress management itu rata-rata terjadi reversal 82% dari semua partisipan dalam waktu kira-kira 1 tahun ya. Weight loss-nya juga kira-kira 11 kilo ya. Nah, ini jadi cukup menjanjikan ya, low fat vegetarian diet ya, makanan vegetarian atau vegan yang rendah lemak. Nah, ketika semua everyone on regular patient have suffer worsening. Ya, jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan pasien-pasien lain yang tetap masih ya makan daging ya selama 1 tahun itu mereka kondisinya memburuk. Ya walaupun dia sudah makan obat, tapi dia tetap masih makan daging, makan ikan, makan ayam ya walaupun dibatasi, tetap gejalanya mereka memburuk. Ya beda dengan orang yang vegan diet ya lifestyle itu terjadi perbaikan 80% regresinya berkurang ya tanpa menggunakan semua obat ya termasuk obat kolesterol, obat pengencer darah dan sebagainya. Nah, penurunannya itu dalam waktu 12 minggu ya, perbaikan antara alkoholnya terlihat dari angiografi, tidak ada kejadian vaskuler baru selama bertahun-tahun pasien konsisten mengikuti diet. Jadi diet-diet yang dianjurkan itu ya mungkin nggak sama seperti diet kita ya. Kita banyak orang yang vegetarian tapi masih suka makan gorengan, masih suka makan kue, masih makan donat dan lain-lain. Nah, itu bukan seperti itu ya. Mereka vegetarian itu benar-benar yang sehat, yang lebih banyak yang alami, yang tidak terlalu banyak diproses ya. Oke, nah kita lihat di sini makanan vegetarian itu mereka banyak serat larut yaitu bisa dari gandum utuh, kacang-kacangan itu bisa menurunkan LDL. Kemudian antioksidan dari buah dan sayur itu bisa melawan stres oksidatif yang ada di pembuluh darah atau di jaringan. Omega 3 yaitu dari chia seed, flaxseed, walnut bisa mendukung fungsi endotel. Ini penting loh ya omega 3 harus ini sering dimakan. Kemudian mengurangi lemak jenuh dan kolesterol itu bisa memperbaiki elastisitas dari pembuluh darah. Jadi kalau kita tidak makan lemak jenuh yang banyak atau kolesterol ya dari hewani, maka elastisitas dari pembuluh darah kita akan membaik. Nah, buktinya yaitu nanti kita lihat di pemeriksaan itu kolesterol totalnya akan turun, LDL turun, fungsi arteri membaik, berat badan, tekanan darah turun, dan plaknya berkurang ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita biasanya cek dengan lab ya, LDL kolesterol itu biasa ya sebelum itu 160, setelah diberikan diet nabati biasanya menjadi normal, jadi 110. Kemudian serangan jantung juga kita lihat penurunan resikonya sangat drastis ya. Sebelumnya 30% menjadi 10%, stroke juga 25 jadi 8, kemudian penyakit kematian akibat penyakit jantung 20 menjadi 5% ya. Jadi sangat rendah.
Nah, di sini juga kita lihat secara umum orang-orang yang mengikuti pola makan vegetarian itu memiliki tekanan darah yang relatif lebih bagus ya, 128 dengan 79 dibanding yang pemakan daging 146 dan 93. Kemudian ini salah satu penelitian yang pernah kita lakukan terhadap 163 orang di vegetarian di Jakarta ya, selama lebih dari 1 tahun. Rata-rata tekanan darah mereka itu bagus ya, 115 dengan 72. Jadi hampir sama dengan penelitian yang di dunia. Pendekatan medis kita bandingkan ya. Jadi ada penelitian membandingkan apakah dengan pendekatan medis konvensional lebih bagus dibanding dengan nutrisi. Ternyata kita lihat kalau dalam studi jangka panjang, pendekatan medis konvensional yang mengadakan obat seperti ada kolesterol, obat statin, ya, beta blocker, angioplasti, bypass, ya, pasang kateter, itu 66% pasien tetap mengalami kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung atau stroke dalam jangka panjang ya. Tapi kalau yang berbasis tumbuhan, yang fokus pada sayur hijau, buah-buahan, kacang, biji, tanpa minyak dan produk hewani, itu oleh Dr. Sesen Verdunia dan Dr. Enis itu hanya 0,6% yang mengalami kejadian kardiovaskular setelah mengikuti diet ini secara konsisten. Jadi beda jauh ya, 66% dengan 0,6%. Nah, di situ kelihatan sekali ya. Jadi pendekatan medis konvensional sebetulnya tidak terlalu efektif ya. Nah, salah satu kisah dari Lauren Bernick ya, ini cukup terkenal juga. Didiagnosa dengan penyakit jantung koroner pada umur 46 ya. Waktu dia lagi yoga, dia sakit dada, kemudian didiagnosa CT scan-nya ada dua pembuluh darah yang tersumbat ya. Kemudian dia menjalani pola plant-based diet vegan, eliminated. Dia menghindari semua processed food ya. Kemudian dia tidak minum statin ya. Statin itu untuk kolesterol ya. Nah, lalu 10 tahun kemudian dia benar-benar symptom free ya. Dia tidak ada makan obat, semua gejalanya hilang. Ya, hanya dengan mengatur pola makan. Ini juga dialami oleh Paul Catherine ya. Paul Catherine itu dia tahun 2013 tuh ada nyeri dada yang sangat hebat ya. Didiagnosa dengan severe coronary artery disease. Kemudian eh, ya opsinya itu dia bypass atau mengikuti program dari dokter asisten ya, yaitu dokter asisten itu ada program Prevent Reversal Heart Disease program. Nah, tapi dia memilihnya yang program dari pola makan diet ya, diet yaitu dari dokter asisten. Dia switching menjadi whole food plant-based diet. Kemudian chest pain-nya hilang dalam hanya hitungan minggu. Kemudian sekarang dia adalah plant-based nutrition support group pendiri ya, dan bisa menolong banyak orang dari kisah-kisah yang kasus penyakit jantung. Nah, jadi ini dua kasus ini cukup banyak sih sebenarnya ada Presiden Bill Clinton juga ya banyak lah ya kasusnya banyak kalau kita mau bahas. Nah, ini salah satu suku ya yang eh, boleh dibilang mereka tidak ada sama sekali sakit jantung. Itu suku Simane yang ada di Brazil ya Amazon. Itu dibandingkan dengan Amerika kita lihat ya di suku Simane itu tidak ada prevalensi aterosklerosis. Jadi pembuluh darah mereka itu sangat bersih. Sementara di Amerika, 40%-nya sudah tersumbat pada usia di atas 45 tahun. Lalu kasus serangan jantung itu sangat jarang, hampir tidak ada di Simanek. Ya. Sementara di Amerika tuh ya hampir 25% dari seluruh kematian. Itu akibat penyakit jantung. Lalu tingkat aktivitas fisik mereka sangat tinggi ya. Mereka berburu, mereka kemudian apa namanya merantau, bercocok tanam. Sedangkan di Amerika itu biasanya banyak kan hidupnya santai ya, duduk. Ya mungkin kayak kita di Jakarta ya, banyak yang masih hidupnya santai. Jadi hati-hati kalau kita tidak bisa hidup dengan lebih aktif ya, resikonya tetap ada ya. Nah jadi suku Simane itu kita lihat mereka hampir tidak ada ya. Bukan hanya suku Simane, sebenarnya banyak sih suku-suku yang pedalaman itu mereka yang makanannya sangat sederhana ya, makanan nabati, tidak ada makan processed food, tidak ada makan makan yang goreng-goreng, nggak ada minyak-minyak tinggi, nggak ada. Nah itu mereka rata-rata sangat-sangat sehat ya. Jadi ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya kita bisa sangat sehat kalau kita mengikuti pola makan mereka ya, yaitu makanan yang benar-benar alami. Oke, nah kalau kita mau tes ini, tes kesehatan jantung kita sebenarnya banyak juga ya yang bisa kita tes, yaitu profil lipid ya, kemudian
HSCRP, ya CRP, reaktif protein untuk menilai peradangan sistemik. Lalu ada troponin, ada homocysteine, ada HbA1c, glukosa puasa, kemudian ada EKG, echo, USG, treadmill, CT scan, cek tekanan darah, dan lain-lain. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita sudah merasa mulai ada nyeri dada, ya, kita harus segera supaya kita tahu bahwa kesehatan jantung kita sampai di tingkat mana. Nah, umumnya kita mengenal yaitu ya total kolesterol ya. Paling bagus ya di bawah 200, LDL-nya di bawah 100, HDL-nya di atas 60. Itu yang paling bagus ya. Kemudian rasio kolesterol total dengan LHDL itu di bawah 4,5 ya. Oke, jadi mari mulai terapkan pola makan nabati, lakukan pemeriksaan berkala ya, terutama tekanan darah yang paling simpel, kemudian apa namanya gula darah, ya, berat badan, nadi. Nah, jadikanlah kesehatan jantung itu sebagai investasi terbaik untuk masa depan. Kita tahu ya, karena di Indonesia eh, penyakit penderita apa namanya kematian akibat penyakit jantung itu sekarang nomor 2 setelah stroke. Ya, jadi ini adalah ancaman buat kita semua. Kalau kita jaga dari sekarang, kita rubah pola makan kita, ya belum ada kata terlambat sih ya. Bahkan orang yang sudah mau meninggal pun ternyata mereka masih bisa selamat. Ya, bisa hidup sampai 25 tahun masih tetap hidup. Walaupun tadinya sudah diprediksi tinggal bulanan ya, karena sudah parah. Ternyata bisa membaik. Jadi organ kita itu luar biasa ya. Jantung itu bisa eh, menyembuhkan dirinya dengan baik sekali kalau kita kasih makanan yang terbaik. Ya, sekali lagi jaga jantung kita jangan sampai rusak. Ya, sekarang operasi jantung itu mahal ya. Kalau kita bypass atau pasang pasang ring aja deh, itu bisa ratusan juta ya. Hanya satu atau dua pembuluh darah. Rata-rata orang bisa tiga biasanya. Ya, jadi sudah saatnya kita mulai menjaga jantung kita dengan baik ya. Karena itu investasi terbaik. Jantung kalau kita rusak, biasanya kita juga ya sudahlah ya. Udah baik-baik kita. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Baik, terima kasih Dr. Henry atas pemaparannya yang sangat detail ya. Jadi kita benar-benar dapat kuliah gratis pada malam hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan ya, jangan ragu mumpung ada ahlinya di sini. Jadi bagi ada pertanyaan boleh langsung on cam dan bertanya langsung kepada dokter ya. Kalau yang mungkin masih malu-malu boleh ketik di chat ya atau mungkin ke WA panitia. Oh, ada pertanyaan masuk vegan yang baik apa, Dok? Maksudnya gimana nih, Ibu Maria? Boleh dijabarkan kembali maksudnya vegan yang baik itu oke. maksudnya Vegan yang seperti baik itu adalah ya. Jadi gini, kita kan tahu makanan vegan itu ada 4 kelompok utama lah, dari sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian, dan kacang-kacangan. Yang vegan yang baik itu adalah yang berbasis nabati utuh ya. Jadi makanan alami utuh yang tidak terlalu banyak diproses, apalagi pakai minyak dan gula. Nah, itu yang definisi vegan yang baik. Jadi benar-benar kita kalau bisa makan seperti kayak sayur buah kan kita bisa raw ya, bisa makan mentah. Paling kacang-kacang kita masak sedikit. Padi-padian kayak beras segala macam kita boleh masak. Jadi tidak semua dimasak ya. Kita boleh kukus, boleh rebus. Cari dengan apa metode yang simple ya. Seperti kalau saya biasa makannya salad, smoothie ya. Paling kalau pagi kita boleh makan dengan kacang-kacang, direbus dan sebagainya. Ya itu tidak terlalu banyak memakai bumbu atau bahan-bahan yang pengawet dan sebagainya lah. Itu yang baik sih. Oke, semoga cukup menjawab ya. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan boleh diketik kembali ya atau langsung on cam tanya langsung ke dokter. Jadi vegan yang baik maksudnya tadi yang mengalami proses pengolahan yang paling singkat ya, Dok ya, tanpa Iya, iya. pengawet dan perasa buatan ya. Mhm. Oke, dokter, ini ada pertanyaan dari Bu Yohana. Dok, ada beberapa penelitian tentang kecukupan protein jika full vegan itu masih kurang dibandingkan dengan hewani. Vegan ini mungkin lebih spesifik di luar daging buatan yang dari tepung ya, karena beberapa penelitian justru meningkatkan gula darah dan berdampak juga di jantung. Jadi, apakah lebih baik full vegan atau lebih baik mix dengan hewani yang tanpa lemak?
Oke, mungkin itu penelitiannya karena mungkin di Indonesia kali ya. Jadi pola makan mereka itu masih kurang variasi. Karena kayak seperti misalnya kita di Indonesia kan bersyukur kita ada tempe. Nah, tempe itu kalau dibandingkan dengan makanan hewani itu nilai gizinya jauh di atas makanan hewani ya. Jadi kalau kita mungkin kita kalau makannya kurang ya satu dua macam doang ya kita akan kurang. Tapi kalau kita makan secara umum bagus ya dengan sayur-sayuran 3 sampai 5 buah-buahan 2 ya. Kemudian padi-padian bisa 4 atau 5 macam ya kacang-kacangnya 2 macam sehari itu biasanya tidak akan kurang gizi ya. Jadi yang kurang gizi itu mungkin karena makanannya tidak bervariasi, jenisnya kurang ya, variasinya juga. Jadi itu berpengaruh terhadap mutu gizi. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita ya dari penelitian-penelitian dari teman kita itu, kebanyakan yang kita lihat mereka tidak kekurangan gizi kok ya. HB-nya cukup, berat badan cukup, B12-nya juga cukup dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah ya. Nggak tahu nih, saya lihat penelitian ini. Ini karena subjek penelitian kita mesti analisa lagi nih, pola makan mereka itu seperti apa. Makanya saya bilang, kalau dia makanannya whole plant based diet ya, jadi whole food plant based diet itu makanan alami utuh itu biasanya tidak akan kurang gizi ya. Jadi makanan kita boleh makan sepuasnya ya. Misalnya sayur buah sepuasnya kita makan nggak apa-apa ya. Jadi jangan makan terlalu sedikit. Oke. Ya, semoga Iya. cukup menjawab. Bu Yohana, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, mungkin mau ditanyakan. Kalau masih bingung, boleh diketik kembali ya Bu Yohana ya. Kira-kira masih ada pertanyaan kembali? Boleh diketik lagi atau raise hand ya, mengangkat tangan dan nyalakan mic ya. Dari panitia, kalau ada dari Facebook boleh di forward ya pertanyaannya. Mungkin ini ada pertanyaan masuk nih ya dok. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian kan mungkin kadang-kadang eh, biasanya boleh nggak sih referensi ya dok ya? Kira-kira contoh nih, contoh dari dokter, kira-kira menu harian atau mungkin yang langsung prakteknya, yang menu-menu harian vegan yang paling dokter referensi nih untuk misalnya untuk usia segini sampai segini untuk menjaga kesehatan jantungnya itu kira-kira prakteknya gimana tuh dok? Misalnya pagi harusnya Eh, apa, siang apa, ya, malam apa gitu. kalau saya sih biasanya pagi itu saya bikin kacang-kacang ya. Saya bikin macam ada macam-macam kacang, terus saya kasih apa labu, saya kasih eh, merica sedikit ya, sedikit garam ya. Saya campur dengan kurma ya, kemudian dengan berries. Nah itu sarapan pagi saya. Jadi ada juga orang yang nggak mau ribet itu, misalnya dari profesor apa asisten itu dia makannya oatmeal. Tapi oatmealnya tidak dimasak ya. Dia cuman direndam ya. Kemudian dikasih berry-berry ya. Jadi ada strawberry, ada blueberry, ada blackberry. Nah, itu sangat bagus buat antioksidannya ya. Jadi eh ya, kita boleh makan yang terserah kita. Kalau saya sih biasanya itu sarapan saya. Kemudian kalau siang kita boleh makan sedikit agak berat, nggak apa-apa, boleh nasi ya. Cuma sayurnya harus agak banyak ya. Jadi nasinya hanya sepertiga, sayurnya sepertiga juga. Ya paling protein, ya protein jangan sampai lupa lah ya, terutama dari apa tempe atau tahu boleh. Kemudian buah-buahan. Jadi yang utama itu ya nasinya jangan terlalu banyak ya. Terutama kalau kita udah ada diabetes ya, nasinya usahakan nasi yang merah atau nasi hitam ya. Beras merah, beras hitam. Jadi itu lebih sehat dibanding nasi putih. Kalau sore biasanya saya makannya salad ya. Hmm. Saya makannya salad. Jadi lebih banyak yang simple lah, simple meal ya, gampang lah, tidak menguras waktu banyak. Jadi ya kalau mau sehat begitulah kita makan yang simple ya. Belajarlah bikin salad yang baik ya apa belajar bikin apa smoothie yang gampang kan smoothie cuma di blender jadi ada sayur buah kacang-kacang biji-bijian di blender aja jadi satu itu juga jadi makanan yang baik Iya, itu berarti bukan mungkin saya Bapak Ibu yang masih butuh-butuh referensi menu-menu boleh sering-sering follow medsos kita ya dok ya. Kita ya sering ya mengadakan benar. demo masak dan Mm-mm. resep-resep dari chef-chef yang
udah, aduh jam terbangnya udah oke banget lah ya. Jadi mereka suka share bagaimana bikin mayonnaise vegan seperti itu ya. Iya. Jadi Mm-mm. gak usah takut, vegan itu sangat mudah ya, sangat mudah sekarang ya dok ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Serina. Dok, kalau sudah cancer dan autoimun stadium kronis, apakah bisa sembuh dengan pola makan vegan? Oke, ada berapa kasus ya saya nggak bilang itu, tapi yang utamanya sih kalau kita bisa benar-benar pure vegan ya, pure vegan dengan jarang sekali dimasak, apalagi pakai minyak dan gula, itu mungkin masih bisa sembuh. Ya, banyak kasus yang bisa sembuh, autoimunnya bisa kembali normal, kankernya bisa mati lah, bisa hilang gitu. Ya, tapi benar-benar pure vegan, raw vegan utamanya, yang tidak terlalu dimasak ya. Jadi semuanya mentah. Karena makanan mentah itu dia nutrisinya masih bagus ya. Begitu kita masak seperti sayur nih, kita masak banyak sekali nutrisi yang akan hilang. Ya, beda dengan kacang ya. Kalau kacang perlu dimasak, jadi supaya dia bisa asam amino bisa diurai, bisa diserap oleh tubuh. Tapi kalau sayur, buah, sebenarnya itu nggak perlu dimasak ya. Nah, kita kalau apalagi kalau pasien kanker itu dia perlu makanan yang sifatnya lebih basah. Di basah itu biasanya dari sayur. Jadi sayur itu harus lebih dominan daripada buah. Ya. Nah, bikinlah darah kita itu basah, ya. Kurangi yang namanya gula, ya, atau produk-produk olahan dari tepung, ya, tepung lah, gula, nah, itu semua adalah racun-racun yang bahaya sekali ya, bisa memberi makan buat sel-sel kanker. Jadi kita bikin suasana itu basah, ya, lalu perbaikilah kesehatan usus ya untuk orang yang autoimun. Karena di usus kita tahu banyak sekali bakteri bagus yang melindungi tubuh kita. Jadi kalau misalnya itu rusak atau terjadi ketidakseimbangan, maka bisa terjadi kebocoran usus. Nah itu juga salah satu cikal bakal terjadinya autoimun. Ya, jadi perbaiki ususnya, banyak makan makanan serat, banyak makan prebiotik, probiotik. Nah itu semua dijaga dengan baik. Ya, tentu juga harus banyak istirahat, kurangi stres, ya, olahraga. Nah, itulah hilal utama itu mesti dijalani kalau kita mau sembuh, ya. Intinya masih ada harapan karena banyak kasus-kasus yang kita lihat orang kanker, autoimun itu semua bisa kembali sehat, ya, dengan pola makan yang baik. Ya, Hmm. tentunya semoga menjawab ya dan tentunya tidak luput dari berdoa ya, Dok ya. Iya, doa penting juga. Ya, Ya, harus tenang lah ya. Jadi jangan stres. dan Usahakan kita stres ya hidup pikiran, tenang-tenang. Iya, semoga lekas sembuh ya dan iya. sehat kembali. Dok, ini ada pertanyaan dari grup sebelah. Bagaimana cara memulai diet vegan untuk jantung yang sehat? Asupan nutrisi penting apa yang paling penting harus diperhatikan? Mungkin boleh dirangkum kembali ya dok ya. Tadi mungkin Mhm. sudah dijelaskan dan mungkin ketinggalan kali ya beliau ya. Ini ketinggalan ya. Ya Hmm. intinya kalau menurut dokter asisten ya, saya sih dietnya tadi kan usahakan diet alami, kalau bisa raw ya. Terus hindari semua minyak, hindari semua gula, termasuk gula-gula yang ada di makanan-makanan olahan ya. Jadi semua gula, tepung, minyak itu semua di stop. Yaitu yang lebih ekstrim ya kalau udah sakit jantung. Jadi benar-benar kembali ke makanan yang utuh, yang alami ya. Kita boleh makan salad, boleh makan smoothie tanpa minyak ya, smoothie-nya tanpa minyak. Saladnya juga kalau bisa bikin sendiri mayonesnya. Eh, ya banyak makan yang berries ya, berries ya, terus yang mengandung omega 3 tinggi seperti flaxseed ya, chia seed ya, kemudian almond, walnut. Nah, itu ya. Jadi kemudian kurangi yang namanya lemak jenuh ya, lemak-lemak trans ya, makan makanan olahan jangan. Nah, itu kalau kita jalani dengan konsisten, itu cepat sembuh kok ya. Nanti jantung kita pemburuannya juga akan kembali normal dalam waktu yang sangat cepat loh ya. Hitungannya cuma 8 minggu, 1,5 bulan. Oke, dok ini ada pertanyaan dari Bu Leni. Dokter, konsumsi biji dan kacang-kacangan apa yang aman untuk diabetes? Berapa banyak takaran biji dan kacang-kacangan GI-nya tinggi? Kalau diabetes itu kan utamanya juga kita bukan hanya perhatikan karbohidrat ya.
kita perhatikan juga lemak. Jadi intinya juga semua makanan itu kalau kita kembali ke makanan vegan yang rendah lemak, rendah GI. Rendah GI itu makanan yang tidak cepat jadi gula ya. Misalnya eh, makanan olahan itu kan cepat jadi gula nih, roti, roti putih, mie, kue, nasi putih. Nah itu semua jadi cepat jadi gula. Itu kita hindari ya. Kita makannya ubi, kentang, jagung. Nah kalau kacang-kacangan biasanya rendah GI kok. Jadi nggak ada masalah ya. Kacang itu rendah GI. Yang penting kita juga jangan makan gorengan karena minyak itu ternyata bisa berbahaya bagi penderita diabetes karena dia menghalangi insulin untuk kerja yang nempel di reseptor. Jadi kalau kita jaga di pola makan, pokoknya ingat vegan yang rendah lemak dan makanan alami. Tiga itu deh. Nah itu kita udah aman nih. Ya, bukan hanya untuk jantung tapi juga untuk diabetes. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah benar makan sayuran hijau juga bisa membuat asam urat kita menjadi tinggi? Makanan atau kebiasaan apa yang paling mungkin jadi penyebabnya ya, Dok ya? Maksudnya penyebab asam urat tinggi ya? Oke. Asam urat itu kan kalau makanan nabati sebetulnya ya salah penelitian itu dia tidak menaikkan asam urat terlalu tinggi ya. Paling beberapa seperti kacang-kacangan. Nah, itu agak tinggi itu ragi ya. Tapi jamur ya. Tapi secara umum kalau kita banyak minum ya, dia akan larut kok. Jadi dia akan keluar melalui urin. Jadi yang penting kita banyak minum kalau kita misalnya habis makan kacang apa gitu banyak minum banyak buang air kecil itu tidak akan tinggi kecuali kalau ginjal kita sendiri sudah nggak bisa keluarin ya ginjalnya sudah rusak atau sudah lemah nah itu baru akan tinggi jadi selagi kalau kita banyak minum banyak gerak ya itu akan keluar melalui urin kok jadi nggak usah takut kalau asam urat ya. Oke, dari Bu Leni, dokter, apa boleh kita minum MCT atau VCO? Kalau untuk makanya saya bilang ini kalau kita udah kena penyakit jantung semua minyak itu di stop semua minyak ya. Tapi kalau kita jantungnya masih sehat ya silakan aja sedikit-sedikit sih oke ya sedikit-sedikit oke sih. Kalau saya sih masih masih ada lah kadang-kadang saya minum VCO segala macam. Tapi kalau kita udah memang jantungnya tersumbat 90% ya usahakan jangan dulu deh ya kita benar-benar tanpa minyak sama sekali. Karena makanan nabati itu sebenarnya sudah ada minyak ya misalnya di kacang-kacangan. Bahkan kalau dokter asisten pun alpukat nggak boleh loh. Karena lemaknya cukup tinggi ya. Jadi mereka benar-benar yang santan, alpukat, mereka hindari semua karena mengandung banyak lemak jenuh, ya, lemak yang walaupun lemak bagus pun katanya itu ya agak resiko juga, ya. Jadi benar-benar yang rendah lemak, makanan rendah lemak. Oke dok, dok ini ada pertanyaan dari Bu Jelly di Facebook ya. Maaf, saya mau bertanya dok, saya vegetarian, saya jarang mengkonsumsi gorengan. Saya juga apa nih? Akhir-akhir, pokoknya dia jarang mengkonsumsi gorengan, tapi akhir-akhir ini dia sakit di dada kiri dekat ketiak. Batuk juga membuat punggung saya sakit. Apakah harus cek keringat atau tidak? Hmm. Mungkin seperti, Waduh. maksudnya dampaknya apa gitu kali ya? Oke, itu Bahaya kan atau tidak makanya dok? sebenarnya pemeriksaan jantung itu perlu, apalagi kalau dia sudah ada keluhannya. Seperti tadi lo ada pemeriksaan darah, pemeriksaan EKG, treadmill, ya, USG dan sebagainya itu coba dia ke penyakit dalam deh, dicek dulu. Kalau memang perlu ya kita harus tes. Karena banyak sekali orang-orang yang ya mungkin selama ini kita vegetarian kurang sehat ya, suka gorengan segala macam, tanpa sadar itu lemaknya tinggi. Lemak-lemak terutama lemak jahatnya ya, LDL-nya tinggi. Karena lemak trans juga tinggi ya, hati-hati ya. Bisa kita suka makan apa namanya biskuit ya, yang banyak lemak trans, gorengan dengan kentang goreng misalnya yang banyak lemak trans yang sudah goreng berkali-kali. Nah, semua makanan-makanan seperti itu, nasi goreng lah, itu lemak trans bisa naik. Nah, kalau itu naik, otomatis LDL kita naik, kolesterol naik, triglycerid naik, semua naik. Jadi hati-hati ya. Nah, kalau sudah ada gejala seperti itu, coba dicek ke dokter penyakit dalam lah, atau penyakit jantung gitu. Ya, baiknya mencegah daripada mengobati ya dok ya. Iya, Oke, pertanyaan berikutnya, dokter makan serat 2/3 dari piringku. Banyak makan sayur hijau 2/3 itu apakah aman bagi penderita batu ginjal?
Sorry, batu ginjal ya. Eh, Makanya sebenarnya kalau batu ginjal kita mesti analisa batu ginjal itu ada batu asam urat, ada batu kalsium, ya fosfor. Jadi kalau orang yang batu ginjal itu ya memang saya lagi ya kita harus banyak minum. Terus jangan nahan kencing deh ya. Banyak minum, boleh minum ya seperti minum air kelapa juga bagus ya. Atau seledri yang direbus misalnya minum airnya 2 kali seminggu itu bagus sekali membersihkan ginjal kita. Jadi eh sorry. Eh, jadi asam urat apa batu ginjal pun sebenarnya kalau dia kecil ya kita bisa dengan pola makan bisa bisa larut ya. Tapi kalau dia udah agak besar biasanya ya mungkin perlu ditembak ya. Karena kan sudah ada tembak tuh. Ya itu boleh lah. Itu lebih aman ya daripada operasi. Oke, semoga cepat sembuh ya yang menderita batu ginjal ya. Iya. Semoga lepas dari penyakitnya. Dokter, pertanyaan berikutnya, apakah spirulina bisa meningkatkan asam urat di dalam tubuh? Sekali lagi ya, semua makanan nabati sebetulnya itu aman ya. Apalagi spirulina itu banyak sekali omega apa namanya B12 juga tinggi. Bagus sih spirulina dia adalah tidak ada masalah sih. Nggak apa-apa ya dok ya, mungkin maksudnya Iya, kalau dimakan berlebihan mungkin ada efek samping, enggak lah. Enggak enggak sih. ya? Enggak. Enggak ya, oke. Eh, Pak dokter, apakah orang dengan golongan darah O sulit untuk diet vegan? Nah ini mitos apa fakta Enggak nih juga. dok? Dia golongan darah itu sebetulnya kan orang O itu dia apa ya? eh, itu enzim lambungnya itu lebih kuat ya. Jadi dia bisa makan apa aja. Bukan berarti dia nggak bisa makan vegan. Saya juga golongan darah O sih. Ya, jadi diet golongan darah itu sebenarnya belum diakui oleh ahli gizi di dunia. Jadi prinsipnya sebenarnya manusia itu adalah herbivore, ya, tidak peduli lambungnya kuat kayak apa semua. Karena dari anatominya sendiri manusia itu sebenarnya adalah herbivora. Dia adalah pemakan tumbuhan, bukan pemakan daging. Jadi tidak ada masalah. Sorry. Ya, jadi golongan A, golongan O, apa semua sama lah. Ya, kemudian O itu kan memang dia lambungnya lebih kuat aja, jadi dia bisa makan daging. Bukan berarti dagingnya bagus, karena dari penelitian orang makan daging sedikit pun resiko penyakit degeneratifnya juga sangat meningkat ya, walaupun cuma sedikit daging. Oke, jadi jangan menyerah ya. Bagi berdoa O juga tetap ya harus go vegan Iya, ya. iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mr. atau Mrs. Yusa ya. Hasil EKG saya ditemui irama denyut jantung saya tak beraturan. Gimana caranya supaya jadi beraturan, dok? Itu kalau yang begitu tuh biasa dengan obat lah ya, sementara dengan obat dulu. Jadi ada obat yang memang bisa mengatur irama jantungnya menjadi lebih baik. Tapi usahakan ya juga jaga yang lain-lain ya, pola makannya, olahraga yang ringan, jangan yang berat, terus jangan stres. Nah itu supaya beban jantungnya tidak terlalu, bebannya tidak terlalu tinggi. Ya, Yes, kalau jadi mau beban. semua berkesinambungan ya dari Iya, pikiran, apa yang masuk ke dalam mulut dan iya. pikirannya. Oke, Bu Serina, dok, nutrisi apa supaya cepat tumbuh tulang yang sudah fraktur dari bulan Juli 2025 ya? Saya sudah makan kalsium Umurnya, laktat 1 kali sehari. Maksudnya dia nutrisi apa supaya cepat sembuh dari tulang yang sudah fraktur? Fraktur dari bulan Juli. eh, Nah, kalau jadi kita sudah berumur kan, tulang tuh sebenarnya hmm, kan ada vitamin D, ada kalsium. Nah mungkin vitamin D-nya diperbaiki lah. Kalsium vitamin kan D sebenarnya, ya. ya kalsium tuh paling banyak ya di wijen, biji wijen, agar-agar, itu banyak tuh sel-sel hijau tua, itu banyak kalsium. Jadi kalau memang eh, bisa makan yang alami lebih bagus sih daripada yang kita tablet kalsium. Ya karena tablet kalsium itu juga ada resikonya, ya dia bisa meningkatkan batu ginjal juga. Terus vitamin D ini coba dicek kalau memang kurang ya konsumsilah vitamin D. Oh, berarti vitamin D-nya ya yang kita tambah Ya, ya. Oke. Semoga Bu Serina sudah makan biji wijen dan jamur. Jadi, iya. ya, jadi Vitamin D-nya coba. Sama kalau memang patah tulang, kalau umur kita sudah agak bertambah ya, misalnya agak udah ini ya, memang kemampuan tulang untuk untuk sembuh itu ya
butuh waktu lah lebih lama dibanding kalau anak-anak ya. Juga kita harus perhatikan kedudukan tulangnya harus bagus nih. Karena banyak orang patah tulang kedudukannya nggak bagus, jadi penyembuhannya juga terganggu. Jadi masih mungkin ada perlu eh, pakai pen lah segala macam supaya kedudukannya bagus. Nah itu bisa lebih cepat sembuh daripada dibiarkan apa posisinya itu nggak bagus ya. Oke, semoga cukup menjawab ya Bu Sherina ya. Dan lekas sembuh juga supaya tulangnya tidak kaku-kaku lagi ya. Ditambahkan lagi dosis vitamin D-nya mungkin ya. Ya, Mungkin konsultasi dengan dokter. Jangan lupa ya. betul Nah, betul. untuk pertanyaan berikutnya boleh di chat lagi ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, dokter bolehkah eh, infokan kembali asupan protein omega 3 dan vitamin B12 dalam sayur atau kacang-kacangan supaya kesehatan jantung tetap terkontrol. Maksudnya di info apa Jadi itu? mungkin kayaknya kayaknya apa sih kacang-kacangan atau apa yang sayur-sayuran yang mereka dia harus makan apa nih supaya untuk kesehatan jantungnya yang mengandung nutrisi omega 3, B12 sama proteinnya. Kalau B12 kan kita bisa ada di makanan di tempe ada B12 ya. Terus kalau makanan yang biasanya dari sereal itu ada yang diperkaya dengan B12. Kalaupun memang kita apa susah gitu, ya kita tidak salahnya minum suplemen B12 kan murah meriah itu. Ya untuk B12 ya. Tapi kalau yang lain-lain sebenarnya makanan vegan udah cukup. Kacang-kacangan ya sekali lagi ya bisa dua atau tiga macam kacang cukup lah sehari. Kemudian ya ya tadi ya berries. Jadi untuk kesehatan jantung tuh dia ada serat satu, seratnya harus cukup ya, serat larut. Kemudian apa namanya jaga kolesterolnya baik, jangan tinggi. Trigliseridnya jaga baik-baik, tekanan darah jaga baik-baik. Kemudian makanan-makanan yang tinggi dengan antioksidan, ya, tinggi dengan omega 3, rendah lemak jenuh, ya, lemak lemak trans juga. Nah, kalau kita jaga baik-baik seperti itu ya jantung kita sehat udah, nggak ada masalah. Oke. Dokter, kira-kira olahraga atau pola hidup yang lain yang tetap harus kita lakukan untuk menerapkan pola makan untuk jantung yang sehat itu apa saja? Mungkin maksudnya olahraga secara Eh, prakteknya o- kali ya. Olahraga ringan Pola cukup loh ya. hidupnya gimana gitu. Olahraga ringan cukup. Maksudnya olahraga ringan tuh kita yang penting bergerak. Ya olahraga ringan tuh kira-kira 150 menit seminggu. Itu sebenarnya udah cukup buat jantung ya. Yang penting kita jangan duduk lama ya. Itu juga resiko jantung. Jangan sedentary life lah. Jangan malas. Jangan mager lah istilahnya. Kalau ada kesempatan bergerak, kita bergerak ya. Lalu jaga berat badan. Berat badan yang sehat. Jangan sampai kegemukan. Oke, jadi itu kalau kita jaga baik-baik, stresnya dikurangi. Jadi tidak perlu harus olahraga yang apa ya. Pokoknya olahraga yang prestasi malah berbahaya bagi jantung. Apalagi udah berumur ya. Kita mesti olahraganya yang ringan. Jalan santai, mungkin yoga, mungkin tai chi, sepeda santai, berenang, ya itu boleh ya. Tapi kalau udah lari ya lari-lari kecil oke lah. Tapi kalau lari yang kayak cepat itu udah nggak boleh kalau udah berumur. Oke. Dok, bagaimana jika vegan yang kita makan sudah banyak lewat proses GMO? Maksudnya pegannya dari GMO Mm-mm. atau bebas GMO. GMO itu sebenarnya masih pro kontra ya. Jadi ada yang mengatakan GMO itu kalau jangka panjang bisa menurunkan imun. Ya, ada yang mengatakan seperti itu bisa meningkatkan resiko kanker dan sebagainya lah. Tapi sampai sekarang sebetulnya belum terlalu terbukti ya. Ya, cuma kalau kita memang udah sakit autoimun lah, kanker lah, usahakan makannya organik lah, lebih bagusnya non GMO. Oke, dok, apakah santan berbahaya bagi penderita asam urat? Santan sebenarnya masih oke. Santan itu sebenarnya cukup bagus ya, tidak ada masalah sih sebetulnya. Ya, dia tidak ada masalah. Yang penting kita makan secukupnya lah, kita nggak usah sampai terlalu banyak. Ingat sekali lagi kalau kita asam urat tinggi, banyak minum, banyak buang air kecil ya, banyak bergerak, jaga jangan sampai gemuk. Itu aja sih yang kita jaga.
Oke, kira-kira ada pertanyaan tambahan lain boleh di chat kembali atau langsung bertanya dengan dokter ya. Saya sambil cek platform lain. Mungkin dokter kalau sambil ada yang mau ditambahkan, boleh sambil ditambahkan ya mungkin ya dok ya. Tambahin ya. Oke, jadi sebetulnya tidak ada kata terlambat kalau saya lihat sih ya. Kita mungkin ada orang ketakutan ya, misalnya kalau kita ada udah dokter udah mengatakan ini udah mesti pasang ring nih, udah pasang ya. Padahal masih penyumbatannya. Nah, kita di sini juga harus hati-hati ya. Misalnya dari pemeriksaan katakanlah penyumbatannya masih sedikit, 20-30%. Tapi mesti dilihat loh, ini sumbatannya itu plaknya termasuk yang stabil atau nggak stabil. Kalau dia nggak stabil, maksudnya dia rapuh gitu, nah itu juga resiko tinggi bisa terjadi kematian mendadak. Ya, jadi hati-hatilah kalau misalnya kita makanannya itu tidak terlalu bagus, tidak mendukung kesehatan di pembuluh darah kita. Ya, nah makanan-makanan seperti ya banyak lecithin, karnitin ya seperti dari telur, daging yang gitu-gitu, termasuk susu, ya itu akan memicu terjadinya kerusakan di pembuluh darah. Ya, jadi termasuk makanan-makanan yang olahan ya. Itu semua akan terjadi kerusakan. Atau misalnya tensinya tinggi, itu terjadi kerusakan di pembuluh darah, terutama endotel ya. Tekanannya akan tinggi, dia akan merusak, robek nanti. Nah, disitulah kita jaga baik-baik. Jadi jagalah tekanan darah kita yang baik, ya. Makanlah makanan yang memang bagus buat jantung, ya. Seperti tadi udah dikatakan. Kemudian hiduplah dengan ya apa namanya, dengan rileks lah ya. Jadi dengan rileks, dengan jangan dengan stres tinggi ya, karena stres tinggi memicu jantungnya harus pompanya kencang nih. Kalau jantung pompanya kencang, kalau memang platnya nggak stabil bisa lepas tuh, bisa bahaya tuh, bisa terjadi emboli, bisa kemana-mana, bisa terjadi sumbatan di otak, bahkan di jantung. Jadi kita sendiri harus jaga ya. Kalau udah berumur ya kita harus tahu diri, jangan sok-sokan lagi. Jadi banyak kan kematian terjadi di orang-orang yang olahraga berat ya, udah berumur dia olahraga misalnya badminton malam-malam atau main apa namanya sepak bola atau main pedal sekarang ya. Anak muda sih oke, tapi kalau udah berumur ya jangan ya. Takutnya nanti sumpatannya nggak stabil, copot gitu, bisa Hmm, robek hmm. gitu. Nah itu yang paling bahaya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat, oh walaupun sumbatan 20-30%, jangan pikir udah aman loh. Belum tentu. Kita nggak tahu nih sumbatannya termasuk stabil atau enggak. Ya, jadi sekali lagi eh, jaga di pola makan deh. Kalau kita pola makannya udah bener, ya bahkan orang-orang yang tadinya parah yang sudah mau meninggal pun mereka bisa selamat ya, bisa hidup dengan aman. Maka ada dokter juga yang salah satu dokter jantung ya, yang pasiennya dokter asisten, dia udah sumpatannya udah lumayan lah ya, udah lumayan apa parah. Kemudian dia dokter anak, akhirnya dia konsultasi dengan dokter asisten. Lalu dia mengikuti pola makan dokter asisten, ya, tanpa lemak, tanpa gula sama sekali. Nah, setelah 2 tahun dia cek lagi, lalu dia kembali lagi, dia cek semua pembuluh darahnya itu kembali ke normal, ya. Yang tadinya sumbatan belum mengecil, kembali ke normal. Bahkan dia nggak makan obat, tidak ada operasi. Jadi ini adalah salah satu petanda bahwa sebetulnya eh, tubuh kita bisa menyembuhkan diri dengan baik. Ya, cuma kita kasih kesempatan deh buat tubuh kita. Jadi dengan makanan yang terbaik sehingga tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya. Ingat kita semua pasti beresiko ya. Jadi jangan mengatakan, oh saya selama ini nggak ada keluhan, nggak ada naik tangga semua oke. Tapi belum tentu dengan jantung kita. Sekali lagi, timbul keluhan itu kalau sudah 90 sampai 100%. Kalau masih 65% itu masih dianggap sehat loh. Walaupun sebenarnya itu sudah beresiko. Ya, jadi jangan main-main dengan jantung lah. Karena jantung itu bahaya sekali nih. Kalau dia mati yang mendadak, banyak terjadi di jalan ya. Atau di rumah sakit yang terlambat ditolong tuh banyak. Ya. Karena apalagi kalau dari Jakarta coba. Kita manggil ambulans aja bisa setengah jam loh kalau datang. Belum lagi macet. Belum lagi sampai rumah sakit. Nah itu. Jadi itu satu yang perlu kita perhatikan. Ya. Kalau yang lain-lain mungkin masih bisa nunda. Tapi kalau jantung, stroke, nah itu hati-hati. Itu cepat sekali. Jadi kematian. Ya. Itu sih yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin sambil yang
sekilas info aja gitu dok. Kira-kira pertolongan pertama tuh dok, kalau orang mengalami stroke atau jantung kita tuh harus, Jantung tuh konon harus nafas katanya dalam, harus batuk-batuk katanya. Batuk-batuk, tarik nafas dalam. Nah, itu bisa mengurangi, bisa membantu. batuk-batuk tanda kalau dia udah terlanjur mungkin agak hilang kesadaran gitu gimana dok? Ah, itulah. Dia mesti, mungkin dia perlu siapin obat yang namanya sedokatnya. Sedokat itu yang buat di bawah lidah. Jadi kalau dia ada sedikit nyeri dada, dia bisa isap-isap tuh di bawah dada. Sedokat namanya. Ya, Oke. sedokat. Nah. Dok, ini ada pertanyaan. Anak saya penderita ASD yang kayaknya tidak boleh makan gluten, gula, makanan olahan jagung, dan kedelai. Buah-buahan tinggi fenol seperti beris-beris juga tidak boleh. Apakah boleh dokter mereferensi protein dan nutrisi yang lain? Penderita apa? ASD. Ya. Sebetulnya mungkin dari coba konsultasi dengan dokter gizinya, ya, karena makanan-makanan pengganti itu banyak sekali ya. Kayak misalnya orang alergi dengan kedelai, kan masih banyak kacang yang lain yang bisa kita makan. Jadi pilihannya itu sangat banyak loh ya, banyak sekali makanan nabati itu. Nah, coba konsultasi dengan dokter gizi, karena saya bukan ahli gizi ya. Jadi Hmm, konsultasi dengan dokter gizi, coba ini alternatifnya apa. Tapi ingatlah semua makanan itu sebetulnya kalau usus kita baik, ya, usus kita bagus, bakteri kita oke di usus, itu jarang terjadi sensitivitas. Ya, orang-orang yang mulai nggak tahan ini, nggak tahan itu, biasanya eh, di ususnya udah bermasalah tuh. Mulai banyak bocor, ya, baterainya nggak seimbang, dan sebagainya. Nah, di situ kita harus perbaiki. Jadi, kalau kita perbaiki usus kita, probiotiknya, mikrobiomnya, semua kita perbaiki, mudah-mudahan nanti semua makanan itu kita bisa makan dengan baik. Ya, jadi kembali lagi, kesehatan ususnya diperbaiki. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, silakan Lisa. oke, tadi kalau oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tunggu. Bagaimana memenuhi vitamin B12, vitamin D, dan zat besi dan DHA bagi seorang vegan? Ya, itu tadi. Tadi ya sudah Ya, sudah disampaikan ya. dijelasin, nggak ada masalah sih sebetulnya. Ya, Uh, DHA semua tuh banyak lah, di omega 3 itu banyak di chia seed, di flaxseed, vitamin D sebetulnya juga banyak di jamur biasanya, ya. Dari sinar matahari juga banyak. Kemudian apa namanya? Zat besi, ya, zat besi banyak di makanan, zat besi itu banyak di sayur-sayuran hijau. hijau ya. Nah, banyak zat besi, ya, bayam, itu zat besinya tinggi itu, masuk asam folat tinggi itu. Ya, jadi apa namanya? Tidak ada masalah lah ya. Semua makanan itu paling yang B12. B12 itu sebenarnya ada di tempe ya. Tapi tidak usah tempenya juga. Kalau tempenya masih bagus, saya anjurkan sih tempenya mentah ya. Kalau dia masih masih bersih lah. Kita tahu nih produsennya bagus. Makanannya nggak usah direbus, bersih di blender aja. Jadi kita dapat nutrisi B12-nya itu masih sehat, masih bagus lah, nggak terlalu rusak. Hmm. eh iya, kalau misalnya Untuk kita anak lihat kecil juga boleh ya dok ya. boleh, gak ada masalah. Tempe mentah kita Iya, blender iya. seperti itu nggak apa-apa ya. Iya, Oke dok, apakah makan santan mentah yang dimasak satu kali yang tidak menginap ya aman bagi mm-mm. kolesterol? Masih aman sih. Santan masih aman. Masih aman ya. Masih aman Dok, tuh. apakah kalau sudah penyumbatan usia uzur seperti 70 tahun ke atas bisa normal lagi? Perlu waktu lamakah supaya bisa normal lagi? Itu kalau dokter, ya seperti tadi yang saya bilang dokter, salah satu dokter yang dokter anak yang di pensiun itu, dia perlu waktu 2 tahun. Ya, ada orang yang setahun ya, bisa, ada orang 2 tahun, ada orang 3 tahun. Terserah ya. Jadi setidaknya itu tidak ada nyeri dada, ya. Terus nyeri dadanya sudah hilang dalam hitungan minggu ya. Nah, itu udah bagus tuh. Tinggal nanti pelan-pelan.
apa terjadi penyembuhan di sumbatan di apa arteriosclerosis. Jadi yang utamanya itu keluhannya bisa hilang dalam waktu 8 minggu biasa rata-rata. Ya, cuma penyakitnya mungkin 2 tahunan atau 3 tahun, tergantung lah ya kemampuan tubuhnya untuk membersihkan itu pembuluh darahnya. Oke, dokter, apakah memakai obat Viagra berbahaya untuk kesehatan jantung? Iyalah, berbahaya lah. Kalau misalnya nggak kuat, janganlah. Karena itu eh, Dia tidak kan alami ya, melukai. Dok ya. Ya, ya sekali lagi. Jadi hati-hatilah kalau kita sudah mulai bermasalah ya. Nah, kenapa orang-orang yang ya mungkin kemampuan itunya salah satu kalau jantungnya lemah, semua pembuluh darahnya juga melemah, termasuk gangguan untuk ereksinya juga ya. Jadi jangan dipaksakan. Kita perbaiki dulu sumbatan di dalam pembuluh darahnya. Perbaikin jantungnya supaya jantung lebih kuat. Nanti otomatis tuh bisa kembali normal. Ini pada pertanyaan sama ya, sayuran kacang-kacangan pengganti omega ya. Tadi sudah dijelaskan dokter ya. Dokter, seblak amankah walau jarang dimakan? Apa? Seblak, dok. Mungkin Seberat. dokter pedas-pedas. Ada kerupuknya ya. Oh, kerupuk yang seberat itu ya. Ya, Kalau kerupuk kan sebetulnya juga digoreng ya. Digoreng nggak? ini tergantung olahannya ya. Biasanya Nah, digoreng ya. kalau dipanggang dia lebih Saya sehat. juga bukan Dipanggang, penggemar seblak. ya kalau dipanggang lebih sehat. Tapi kalau digoreng ya hati-hatilah. Minyaknya loh. Semua gorengan itu hati-hati. Jadi Ya, kita mungkin jangan kalau minyak. sesekali gak apa-apa ya. Kalau sering kali tetap Kalau ya kita goreng kelebihan sendiri oke lah. Tapi kalau kita nggak tahu nih minyak dipakai berapa kali. Ada orang kan di penjual kan bisa aja kan makainya berapa kali. berkali-kali ya. Nggak mungkin dibuang. Nah, itu yang bahaya tuh. Oke, dokter, tempe mentah apa bisa di frozen lalu Bisa. dimakan mentah kembali atau dibuat smoothies? Eh, bisa sih. Kalau dia masih masih bagus ya. Sebenarnya tempe itu lebih bagus makannya yang yang fresh lah ya. Paling kalau masih di kulkas ya 4 hari udah cukup lah. Kalau agak kelamaan mungkin dia agak berubah tuh. Mungkin rasanya berubah dan sebagainya. Kalau di Indonesia ya tempe jangan kelamaan lah ya. Walaupun dia bisa sebulan di kulkas, di apa di bagian dibekukan. Tapi ya kalau saya sih lebih suka yang fresh. Ya, Oke, jadi dibekukan juga nggak apa-apa ya, dok ya? nggak apa-apa, boleh sebulan boleh. Cuma Oh, rasanya ada yang mengatakan ya begitu dimakan katanya agak kurang kurang sudah enak. mengandung air mungkin ya, dok ya? Iya, Ada iya. kandungan ininya. Dokter, ada teman saya penyumbatan 90%, namun tidak menunjukkan gejala apa-apa. Jadi, bagaimanakah cara mendeteksi dini bila ada penyumbatan? Kalau jantung tuh deteksi dini ini agak susah ya, karena dia biasanya aman-aman aja kalau masih di bawah 90%. Deteksi, makanya yang paling penting ya kita kalau misalnya ada faktor resiko yang seperti tadi mungkin gulanya tinggi, tekan tensinya tinggi nggak bisa turun ya, ada apa namanya kegemukan dan sebagainya kita boleh cek lah, mungkin dengan CT scan, koroner ya, dengan apa kateter, yang paling paling tepat itu ya kateter. Ya, tapi CT scan koroner juga bisa sekarang sih, yang tanpa intervensi. Ya, jadi intinya ya kalau memang kita udah mulai ngos-ngosan, ya mulai dikit udah mulai sakit ya, naik tangga udah mulai, sedikit aja udah mulai sakit dada, itu sudah ada satu tanda. Ya, itu coba langsung ke cek deh, cek ke dokter internis. Kecuali kalau kita naik tangga lari-lari dikit itu masih oke, aman, tidak ada masalah. Itu mungkin jantungnya masih sehat tuh. Ya, Oke, jadi memang dianjurkan kita check up secara berkala ya, dok ya ya. cek rutin itu penting. Kembali mencegah lebih baik daripada mengobati ya, Iya. Bapak Ibu. Dokter, kapan baiknya minum smoothie sayuran dan jika dimasukkan ke dalam kulkas tahan berapa jam ya? Kalau smoothie sayuran sih, sayur itu sebetulnya sayur kalau bisa langsung minum. Takutnya teroksidasi loh. Walaupun kita kalau bisa tutup rapat mungkin bisa ya ngurangi teroksidasi. Kalau bisa sih langsung begitu mau makan kita proses langsung minum. Itu paling bagus. Oke, dokter, saat
itu cuaca sedang panas. Wah, ini dramatis nih. Saya Mm-mm. pernah minum es kopi susu yang cukup terkenal di daerah saya. Lalu saat itu jantung saya berdebar-debar kayak jatuh cinta. Waduh, dok. Oke. Ini kayak Mm. dokter konsultasi asmara juga nggak nih, dok? Tapi ini beda. Jadi ini berdebar-debarnya setelah minum kopi, apakah berbahaya, dok? Kafein. Apakah atau saya memang tidak cocok meminum kopi? Iya, benar. Itu Atau mungkin minum kopinya di dekat gebetan itu kali, dok? iya mungkin ya. Tapi kafein itu Kan ya. memang bisa bikin jantungnya berdetak. Jadi makanya dianjurkan ya kalau kita udah sakit jantung tuh ya kopinya itu yang decaf lah ya, decaf yang nggak ada kafein atau yang rendah kafein. Ya, jangan yang kafein tinggi loh. Ya, terus jangan pakai susu karena susu itu nanti apa semua faktor yang menguntungkan dari kopi itu bisa hilang dengan dikasih susu. Ya, terutama susu sapi ya, nggak boleh. Jadi kalau mau minum kopi ya kopi, kopi aja, jangan terlalu kental ya. Sedikit aja cukup sesuai dengan kebutuhan lah ya. Kalau untuk otak sih oke. Kopi kalau bisa merangsang otak ya. Jadi kalau kita ngantuk dikit, bolehlah sedikit minum kopi. Tapi jangan berlebihan ya. Kalau kita berlebihan pasti jantung kita juga tensinya bisa naik, detaknya juga bisa tinggi ya dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya kopi itu sebenarnya nggak Baik, berbahaya kopi itu buat bagus. jantung ya. Ya, Mm-mm. cuma tambahannya itu loh dikasih gula, dikasih macam-macam itu. Kalau Jadi bisa dokter kurang. anjurkan kopi hitam alami gitu Ya, ya, dok yang ya. alami aja, benar. Oke. Tapi untuk usia tertentu mungkin udah harus stop kopi mungkin, dok? Atau Enggak sih, sebenarnya sebenarnya aman-aman kopi aja? aman-aman aja. Cuma ada berapa orang yang sensitif dengan kopi ada juga loh ya. Ada teman-teman kita yang begitu minum kopi bisa sakit mah, bisa jantungnya apa, jadi berdebar kencang. Nah itu mungkin gantinya teh aja lah, lebih aman. Teh hijau Hmm, gitu. oke. Nah, dokter, kalau jus-jus sayur dan buah ya, smoothies tadi, apakah harus diminum ketika perut kosong Iya, justru supaya perut kosong paling manfaatnya bagus. Perut perut kosong kosong paling pagi bagus. hari ya? Iya, perut kosong paling bagus. Oke. Dokter, kalau orang yang kurang tidur atau istirahat, apakah bisa mengganggu kesehatan jantung kita? Oh iya, jelas sekali. Kurang tidur tuh bahaya. Karena kurang tidur kan pasti stres, hormon kortisolnya naik. Nah, itu bisa membuat jantung kita jadi terganggu. Detuknya jantung apa detaknya cepat, tensinya juga bisa naik ya. Jadi pentinglah tidur itu penting ya. Jangan sampai kita kurang tidur. Nanti bisa resiko kanker juga meningkat ya. Penyakit-penyakit degeneratif semua bisa meningkat loh dengan kita kurang tidur. Oke. eh Bagaimana indikator kesehatan jantung kita dapat dipantau untuk menilai keberhasilan penerapan pola hidup vegan kita sudah berhasil? Kalau mau yang bagus ya kateter, itu bisa ketahuan jelas. Angiografi kateter, yaitu yang paling gold standarnya di situ. Tapi ya kalau kita mau cek yang biasa-biasa ya seperti kolesterol, trigliserid, nah itu juga bisa membantu lah. Di situ kalau udah kolesterolnya turun, trigliseridnya turun, apalagi di bawah 100, ada apa kolesterol di bawah 150 ya itu lebih aman ya. Kalau mau yang simple. Tapi kalau mau gold standarnya ya dengan kateter. Oke. Hmm, di mana lagi ini? Dari Bapak Ibu mungkin ada tambahan pertanyaan lagi? Atau mungkin dari dokter mau sharing kira-kira tantangannya. Biasanya ini ya, kadang kan ada mitos fakta yang sering dipertanyakan oleh Bapak Ibu yang mungkin dokter keinget dan bisa disampaikan buat Bapak Ibu nih di sini di-share bahwa ini ternyata mitos loh biasanya. Yang terutama untuk jantung ya. Mm-mm. Ya, Kayak ya, tadi kan sebenarnya kopi kan ada yang bilang sebenarnya nggak boleh nih dok. Oh ternyata kalau tanpa susu kopi, tanpa susu gula itu sebenarnya masih boleh batas wajar ya untuk ya eh, ikan lah. Paling orang bilang ikan tuh bagus buat jantung, padahal enggak salah ya. Ya kan banyak orang kata ikan tuh omega 3 tinggi katanya.
bagus buat otak, buat jantung. Ternyata penelitian tidak terbukti. Bahkan orang-orang Eskimo yang makan ikan tuh umurnya nggak panjang tuh, di bawah 30 udah meninggal. Ya, jadi eh, anak-anak ya kalau kita mau omega 3-nya tinggi ya kasih aja chia seed atau flaxseed. Ya, kasih dia minum itu. Campurin di smoothie-nya. Ya, kemudian belajarlah, anak-anak itu belajar, ingat dari kecil mereka sebenarnya harus terbiasa makan makanan yang bervariasi. Jangan sampai anak kita nggak mau makan sayur, nggak mau makan salad, nggak mau makan buah, pilih-pilih. Ada anak itu sekarang maunya cuma satu macam misalnya. Banyak yang begitu ya. Jadi maunya cuma satu macam, maunya cuma apel, maunya cuma orange. Nah, dia nggak tahu buah lain banyak sekali. Nah, jadi kita orang tua itu harus mengenalkan makanan sebanyak mungkin kepada anak-anak kita. Kalau perlu ajak dia ke pasar, dia suruh dia pilih sendiri, suruh dia megang-megang. Nah, kalau besok ajarin dia proses bikin smoothie, ya. Sehingga anak itu dari kecil udah terbiasa makanan sehat gitu. Karena cukup banyak kita lihat anak-anak sekarang yang tidak mau makan sayur itu banyak. Jadi dibiasakan dari kecil ya Harus dok ya, dibiasakan, ya. berbagai macam ya. Mm-mm. Oke dok, sayur atau nabati apa ya dok untuk penderita kanker payudara yang sudah stadium kronis? Kalau kanker sekali lagi ya, kanker itu perbaiki yang satu dia basah. Jadi bikin darahnya itu basah. Basah itu dari terutama sayur-sayuran. Jadi sayurnya harus lebih banyak daripada yang lain-lainnya. Buah juga kalau terlalu manis itu agak asam. Terus makanan kalau bisa jangan diproses. Kalau diproses dia jadi asam. Jadi intinya kita bikin darah kita itu sedikit basah, ya. Kalau kita darahnya sedikit basah, terus kita tidak makan gula, ya, karena makanan kanker itu kan gula, ya. Kita tidak makan gula, ya itu otomatis membaik itu biasanya kankernya, ya. Cuma kalau udah lanjut barangkali ya kayak kedelai ya, kedelai itu ternyata bisa apa ya, mempercepat penyembuhan kanker dan mencegah kekambuhan daripada kanker payudara. Ya, jadi banyaklah makan produk kedelai, ya, terutama tempe. Jadi kalau dia masih masih bagus, eh, ya dengan pola makan bisa sih. Ya, intinya makanan yang lebih banyak nabati. Ingat ya, raw food, plant-based raw food kalau bisa. Jadi lebih apa makanan seperti salad lah, smoothie lah, yang gitu-gitu. Banyak variasi yang antioksidan tinggi. Nah itu biasanya akan membaik kok. Oke, dokter, dokter HbA ya, HbA1c 6,2 apa bisa disembuhkan dengan pola hidup Oh vegan? sangat bisa, sangat bisa. Biasanya akan jauh-jauh lebih bagus daripada obat. Kalau kita makan pola makan vegan, itu cepat sekali menurunnya. Dalam waktu kurang dari sebulan biasanya dia udah otomatis dia akan 80% akan normal dan bisa stop obat. Makanya kita pola makan itu usahakan bukan hanya rendah apa karbohidrat yang murni, tapi rendah lemak juga. Ingat, jangan yang lemak tinggi, jangan yang goreng-goreng terus, nah, bahaya. Terus banyak gerak ya, karena orang diabetes itu dia perlu banyak gerak sehingga ototnya itu lebih sensitif terhadap insulin. Kalau dia kurang gerak, ototnya nggak bisa memakai insulin dengan baik. Ya, jadi rendah lemak, makanan alami, ya itu yang utama. Oke, mungkin bisa juga konsultasi ke dokter nutrisinya juga ya dok ya, Ya, karena ini boleh. kan cukup riskan juga nih. Dokter, nanas dan bonggolnya baguskah untuk imun Oh, bagus. semua Boleh, kanker? boleh. Jadi Kalau kita diapain makan tuh? makanan nas itu ya sama bonggolnya sekalian, yang tengah itu kan maksudnya. Mm-mm. Ya, makan semuanya. Jadi, karena makanan-makanan seperti sayur pun kita makan dengan semuanya ya, kecuali akalnya yang dibuang. Kalau buah yang masih bisa kulitnya ya, bahkan ada yang kulit pisang pun dimakan. Katanya bagus di blender sekalian. Jadi banyak kulit-kulit buah itu sebenarnya masih bagus-bagus. Kalau bisa dimakan ya makan. Jadi gak usah diolah makan mentah gitu aja ya dok ya, Bisa, iya, nas dan tengahnya itu ya. iya. Nanas tuh bisa menurunkan asam urat juga ya. Jadi bagus tuh nanas. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Ini saya cek sudah kalau ada pertanyaan yang belum terbaca atau terlewat, boleh di rechat ya atau dikirim kembali ya. Mm-mm. Takutnya ada yang kelewat. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang masih kurang puas mungkin dengan jawabannya ya, boleh di rechat ya dok ya. Sebelum kita mengakhiri Iya, sesi boleh. tanya jawab kali ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi dari Dokter Henry, oh masih ada apa ini? Kulit, apa nih kulit? Sudah ya, kayaknya sih sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Semoga cukup jelas dan cukup menjawab ya. Apabila masih Ya, bingung atau ada pertanyaan tambahan, mungkin boleh di chat ke panitia. Apabila ada kesempatan, bisa dijawab dokter di lain kesempatan atau mungkin dijawab via chat juga ya dok ya, jika ya memang boleh, boleh. bisa ya. Oke, Mm-mm. apabila tidak pertanyaan, mungkin kita tutup ya dok ya Ya, untuk boleh, sesi boleh. tanya jawabnya. Ya, Dari dokter mungkin ada sedikit kesimpulan untuk mengakhiri sesi acara kita pada hari ini ya, presentasinya dokter, oke. kesimpulan dan manfaatnya mungkin. Kesimpulan saya itu ya, jantung itu sebenarnya ada hubungan dengan salah satu dengan perasaan gembira. Jadi kalau kita suka gembira, kita happy, ya jantung kita juga sehat. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita mau menyayangi jantung kita, mulailah dari pola makan. Ya, pola makan ada tiga, ingat, nabati, rendah lemak, makanan alami. Ya, kemudian banyak happy, ya, kemudian apa, tidurnya cukup, jaga berat badan, stresnya dikendalikan, jangan merokok, ya, hindari alkohol. Nah, jaga tensinya juga baik. Nah, dengan cara itu kita bisa membuat jantung kita lebih baik. Ya, ingat jantung sebenarnya kalau dia sehat, kita umurnya panjang. Ya, karena jantung itu kuncinya. Kalau jantung kita bermasalah, semua organ juga akan terganggu. Ya, karena dia tidak bisa memberikan darah buat seluruh organ ya. Jadi jantung yang sehat itu mesti dijaga dengan baik. Ya, jantung kita bisa dipakai lama sekali ya, bisa 120 tahun nih kalau kita pakai. Cuma hati-hatilah dengan jantung yang terlalu cepat juga, itu nggak bagus ya. Jadi jantung itu harus tenang, harus lebih pelan ya, yaitu emosinya juga mesti dijaga. Nah, kalau kita sudah lakukan semuanya itu, ya maka jantung kita juga akan berterima kasih pada kita. Ya, jadi kita saling menjaga lah ya. Biasakanlah hidup dengan happy, sekali lagi, makanan yang baik, makan makanan yang alami, yang warna-warni, ya, diet pelangi. Nah, dengan demikian ya, mudah-mudahan kita jantungnya selalu sehat. Ya, begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Henry atas ilmunya ya yang dibagikan secara gratis dan ini saya juga mendengarkannya juga banyak insight baru ya. Dan Mm-mm. tentunya Bapak Ibu di sini juga pasti menerima banyak-banyak yang manfaat baru dari ilmu yang disampaikan oleh pemaparan Dokter Henry ya. Dokter Henry, ini ada sedikit tambahan nih dari Ibu Serina tadi ya. Untuk tensi selalu tinggi itu gimana ya dokter pencegahannya? Mungkin sedikit dijelaskan sedikit lagi ya. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Serina nih ya. Oke, kalau intensi yang terlalu tinggi, mungkin dari pola makan kita jaga lah ya. Kadang-kadang ini ada sedikit ini ya, apa? Kita boleh kasih sedikit garam walau pagi hari. Sedikit garam boleh untuk ya, itu katanya bagus buat jantung juga ya. Jadi usahakanlah hidup dengan lebih tenang. Ya, biasanya jantung yang suka darah tinggi itu orang-orang yang mau cepat-cepat, mau buru-buru, nggak sabaran, nah itu biasanya tinggi. Jadi kita harus belajar lebih tenang, lebih rileks, ya. Terus makanannya lebih sehat, ya. Kalau kita makannya udah lebih sehat tuh biasanya dalam waktu 3 minggu tensinya akan kembali normal, ya. Kalaupun nggak bisa, ya mungkin kita perlu satu dua macam obat. Itu kalau nggak bisa, ya. Tapi kalau masih bisa dengan pola makan, ya pola makan yang paling bagus, ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah semangat ya. Terlihat sekali sangat antusias dalam acara kita kali ini dan semangat untuk bertanya dan mengkorek-korek ilmu ya. Nah, oke, dari Bapak Ibu semoga cukup menjawab ya sekali lagi ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih ragu-ragu, boleh di rechat ke panitia. Semoga ada kesempatan lain kali ya kita jawab kembali ya. Dan jangan lupa stay tune terus di
medsos kita akan update terus untuk acara-acara webinar berikutnya ya. Sebelum kita mengakhiri acara webinar kita kali ini, mungkin kita abadikan momen kita sebentar ya dokter ya. Kita Ya, boleh. nyalakan webcam kita. Mungkin Bapak Ibu yang lagi off cam boleh nyalakan, kita memberikan senyum termanis kita ya. Kita akan screenshot, kita foto bersama melalui tangkapan layar untuk kenang-kenangan. Baik, panitia sudah standby ya. Oke, Bapak Ibu, cheers ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang lebih ceria ya. 1, 2, 3. Go vegan. Oke, terima kasih Oke, waktunya Bapak Ibu sekalian dan terima kasih juga waktunya Dokter Henry. ya, Semoga kita semakin semangat dalam menjalani pola hidup vegan kita dan semakin menebarkan semangat hidup vegan kita kepada teman-teman semuanya ya. Dan tentunya ini ada pengumuman minggu depan ya. Minggu depan tepatnya hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 kita akan ada lagi webinar kesehatan seperti ini dan tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi dan dengan narasumber yang handal tentunya ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini jangan lupa ya di set alarm lagi. Kembali lagi kita minggu depan dan mengajak teman-teman, saudara-saudara untuk ikut juga ya. Jadi kita harus berbagi ilmu juga kepada teman-teman kita. Jangan lupa juga follow medsos kita, media sosial kita, ada Instagram ivs.vsi untuk update informasi mengenai webinar-webinar kita, Zoom kita berikutnya, atau kegiatan bazar, demo masak, pokoknya acara-acara tentang vegan vegetarian kita ya. Lalu jangan lupa tetap semangat untuk menggaungkan semangat hidup vegan kita. Dan akhir kata, bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga banyak manfaatnya. Sampai jumpa ya Bapak Ibu sekalian.